Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Kembali lagi di channel Sarerea Video. Terima kasih untuk kalian yang masih setia pantengin Sarerea Video. Dan untuk kalian yang baru nonton video ini, tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview film lagi, kali ini yang berjudul Jadi cerita ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak di dalam ceritanya. Kedua orang ini terlambat untuk pulang dan terjebak di lift. Lihat videonya sama-sama, dan inilah dia videonya. Kisah ini menceritakan tentang kisah seorang wanita dan pria yang terjebak di dalam lift. Mereka berdua terkunci di kedalaman ruang bawah tanah, tetapi semuanya berubah seketika menjadi cerita yang menegangkan, merubah suasana menjadi omong kosong dan kehilangan atmosfer. Jennifer adalah seorang wanita muda yang berencana liburan ke New York. Dia berniat untuk bertemu dengan mantannya yang berada di sana. Dia berharap dapat CLBK dengan sang mantan di hari Valentine tahun ini. Jadi dia bergegas membereskan pekerjaannya hingga larut malam. Sedangkan semua karyawan di kantor itu sudah pada pulang. Tinggal menyisakan Jennifer dan seorang pria yang bernama Guy. Setelah mengirim pesan kepada sang mantan, Jennifer yang tak ingin ketinggalan pesawatnya langsung bergegas keluar. Di tempat yang sama, Guy yang juga bekerja di kantor itu bergegas pulang. Secara bersamaan mereka menunggu di depan lift di lantai yang berbeda. Jennifer di lantai 49 dan Guy masuk di lantai 42. Mereka berdua di dalam lift merasa canggung hingga Guy ngabalakan membuka percakapan kepada Jennifer dan sedikit ngehereyan untuk mencairkan suasana. Jennifer yang merespon hanya menjawab seadanya saja dan memilih untuk diam. Sampai saat Guy menunjukkan coretan gambar di dalam lift, namun saat itu juga mendadak lift itu terhenti hingga membuat keduanya pun ngorejat kaget. Sontak Guy mencoba menekan-nekan tombol yang berada di lift dan Jennifer pun hanya bisa olohok. Usaha Guy tak berhenti sampai di situ saja. Dia berusaha membuka paksa pintu lift sekuat tenaga. Guy mencoba melambai-lambaikan tangannya ke CCTV, namun usahanya pun sia-sia karena tidak ada seorang pun yang berada di ruang kontrol CCTV itu. Hingga pada akhirnya, keadaan pun semakin buruk ketika mereka mencoba menyalakan ponselnya, namun tidak ada sinyal karena mereka terjebak di dalam lift yang berada beberapa lantai dari bawah tanah. Jennifer yang bingung secara refleks bertanya kepada Guy dengan bertanya kenapa tidak ada seorang pun petugas keamanan di dalam gedung pada malam itu. Dia khawatir akan ketinggalan pesawat jika tidak dapat keluar dari lift tersebut. Beberapa jam kemudian Guy mencoba berteriak ke arah pintu itu dan Jennifer berinisiatif menggedor-gedor pintu lift tersebut. Namun tetap saja tidak ada yang dapat mendengar panggilan mereka. Guy berpikir bisa saja di atap lift mungkin ada pintu darurat untuk keluar dari dalam lift itu. Namun, karena atap lift itu sangat tinggi, Guy lalu meminta Jennifer untuk naik ke atas punduknya. Jennifer dengan terpaksa langsung naik ke atas punduknya si Guy untuk menggapai bagian atap lift tersebut. Namun lagi-lagi usahanya gagal karena tangan Jennifer terluka. Tanpa sengaja keseret lampu atap lift. Beberapa jam sudah berlalu, Jennifer sudah pasrah akan ketinggalan penerbangannya malam itu. Kemudian Guy mencoba ngehereyan Jennifer, berharap akan menghiburnya. Jennifer mulai merespon perhatian Guy yang terus mengharayan kepadanya. Pada akhirnya mencoba membuka diri dan mau berkenalan dengannya pada saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Jennifer merasakan hasrat kebelet pipis pada saat itu. Namun karena dia malu pipis di depan Guy, dia menahannya mati-matian. Guy yang tahu Jennifer sedang menahan kebelet pipisnya, kemudian dia menyuruh Jennifer untuk pipis di sudut lift dan menutupi dengan jaketnya. Namun tetap saja Jennifer tak mau melakukannya. Dia tak ingin lift itu menjadi bau hangsir olehnya. Guy yang tidak kehabisan akal lalu mencoba memberikan sebuah botol untuk menampung pipisnya itu. Sementara Guy berjanji tidak akan noong, dia akan membalik badan dan menutup matanya sehingga Jennifer bebas melakukan itu. Jennifer mengambil botol itu kemudian beberapa saat kemudian Jennifer yang sudah mulai akrab dengan Guy lalu memberanikan diri membicarakan tentang hal-hal yang menjurus ke percintaan. Jennifer bertanya kepada Guy dengan mengatakan, "Di manakah tempat yang paling barbar yang pernah Guy lakukan selama hidupnya?" Guy yang terlihat malu-malu anjing untuk menjawabnya, lalu meminta Jennifer terlebih dahulu untuk bercerita.
Jennifer pun menceritakan kalau dia pernah bercinta di kebun teh bersama salah satu mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Sementara ketika giliran si Guy yang bercerita, dia menceritakan kalau dia pernah karaokean dengan seorang PL yang sedang mabuk, lalu dia bercinta dengan pemandu lahun itu di dalam room karaoke. Sampai akhirnya Guy pun berkata, dia mulai terangsang dan mulai ingin menghentikan pembicaraan itu. Guy meminta maaf kepada Jennifer. Namun Jennifer yang saat itu juga merasakan hal yang sama, hanya bisa terpaku diam ketika si Guy mendekatinya. Guy berjalan perlahan-lahan ngerayap mendekati Jennifer. Kemudian keduanya pun pangseng, dan pada saat itu juga mereka saling melepaskan cakra biologis yaitu Chidori dan Kage Bunshin yang menghasilkan arus listrik bertegangan tinggi. Sampai akhirnya mereka kehabisan cakra. Kemudian Guy pun telah jatuh cinta kepada Jennifer. Jennifer pun yang mendengar pengakuan Guy itu sontak langsung melepaskan kekepan Guy. Jennifer mengatakan kepada Guy bahwa dia sangat mencintai mantannya dan hanya ingin CLBK dengan mantan pacarnya itu. Dia mengatakan yang mereka lakukan tadi anggaplah kapoekan atau hanya sebagai pelampiasan sesaat saja. Pernyataan itu sangat melukai perasaan Guy. Dia mengatakan kalau Jennifer lebih baik batalkan saja niatnya untuk CLBK dengan mantannya, karena Guy yakin dialah yang lebih pantas menjalin hubungan dengan Jennifer. Jennifer kesal kepada Guy, karena tentu saja dia sedang ketinggang lope kepada mantannya itu. Jennifer pun menambahkan, kalau jika nanti sudah keluar dari lift itu, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa dengannya. Dia ingin kembali melanjutkan kehidupan normalnya, dan mengingatkan kepada Guy, jangan membawa-bawa yang namanya perasaan atau chinlock. Sesaat kemudian, ekspresi Guy pun berubah. Yang awalnya bodor dan perhatian itu, seketika berubah saat itu juga, di mana Guy mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Guy mengungkapkan bahwa dia telah berbohong kepada Jennifer, bahwa dia sebenarnya adalah seorang satpam di gedung itu. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan saat Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Sontak saja Jennifer pun langsung rewas, seakan-akan tak percaya dengan pengakuan si Guy. Si Guy melanjutkan dengan mengatakan, dia sebenarnya sudah lama bekerja di kantor itu, namun tidak ada yang peduli padanya, hanya saja karena dia seorang satpam. Dia tak habis pikir, bagaimana Jennifer bisa mencintai dan ingin CLBK kepada mantannya, padahal Guy lah yang lebih bucin kepada Jennifer seutuhnya. Guy lalu mengatakan kalau kejadian terjebak di lift itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun itu adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Dia kemudian mengeluarkan kunci lift, yang sengaja mengunci pintu lift yang dia blokir. Jennifer yang saat itu sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila si Guy itu, sehingga mengatakan akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Setelah mengatakan itu, Jennifer langsung merebut kunci yang dipegang si Guy, dan terjadilah perebut kunci di antara mereka. Namun ketika Jennifer mencoba membuka pintu dengan kunci itu, tanpa sengaja dia mematahkan kunci pintu lift tersebut. Dan Jennifer pun ngamuk edan-edanan seperti orang yang kesurupan jurik benjang. Guy pun ngagolepak berlumuran darah terkapar di lantai. Seketika membuat Jennifer ketakutan setengah mateng. Dia berpikir kalau Guy telah meninggoy di tempat saat itu. Jennifer mendekatinya dan mencoba memeriksa kondisi Guy. Namun, ternyata si Guy masih hidup dan membuat Jennifer ngajenghok kaget. Lalu Jennifer pun ngagepluk di lantai dan berlumuran darah. Sesaat kemudian Jennifer terbangun dari ngagepluknya dan melihat si Guy terbangun terlebih dahulu. Jennifer pun seketika ketakutan ketika Guy membuka isi kotak yang disiapkan untuk hadiah yang akan diberikan kepada sang mantan. Ketika dibuka ternyata isinya adalah sebuah kemeja, dan dengan kobenya si Guy pun mengenakan kemeja itu. Lalu dia menyuruh Jennifer untuk membuka isi kotak berikutnya. Jennifer pun pasrah, dia hanya bisa membuka isi kotak kedua yang isinya adalah sebungkus serutu, lengkap dengan gunting serutu dan korek api di dalamnya. Guy menyalakan serutu tersebut sambil ngalelewe kepada Jennifer dan mengatakan, "Selamat Hari Valentine." Beberapa saat kemudian, Guy ujuk-ujuk meminta maaf kepada Jennifer karena telah membuatnya takut saat itu. Dia berharap Jennifer mau memaafkannya, namun Jennifer tidak berkata apa-apa, dia hanya diam tanpa suara. Lalu Jennifer yang melihat Guy yang sepertinya sudah mulai jinak. Kemudian Guy berusaha mencari cara untuk mengeluarkannya dari lift itu. Namun pintu lift yang rusak tidak lagi bisa digunakan. Dia meminta Jennifer untuk mengangkatnya agar dia bisa menggapai suhunan langit-langit lift tersebut. Namun Jennifer memberikan saran agar lebih mudah jika Guy saja yang mengangkatnya untuk menggapai suhunan langit-langit pintu darurat lift itu. Lalu Jennifer naik ke pundak Guy dan berhasil keluar dari lift itu. Lalu Guy memberitahu kepada Jennifer di mana posisi tangga dan letak pintu keluar darurat itu. Setelah mengetahui pintu darurat untuk keluar, Jennifer kemudian mengacungkan jari tengah seakan-akan ngelelewe Guy yang sudah tertipu, dan seketika membuatnya sangat kesal dan marah karena sudah ditipu si Jennifer. Dia lalu mengikatkan beberapa pakaian menjadi satu, kemudian dia melemparkannya ke atas suhunan langit-langit itu, dan dia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha mapai-mapai menuju pintu darurat.
Ketika Jennifer berhasil menemukan pintu darurat itu, kemudian dia membuka dan berteriak meminta tolong berharap seseorang dapat mendengar teriakannya. Namun usahanya pun gagal. Guy ngagajleng dan narik Jennifer, kemudian keduanya pun jatuh dari atas pintu darurat dan ngegepluk ke dalam lift lagi. Lalu mereka berdua ngagoler tidak sadarkan diri hingga beberapa saat, keduanya pun pingsan di dalam lift. Ketika Jennifer tersadar lebih dulu, dia melihat sebuah detektor pendeteksi asap dan menyalakan api pada serutu bertujuan untuk menyalakan alarm otomatis. Ketika detektor itu berhasil mendeteksi asap, namun sayang, usahanya itu lagi-lagi tidak berhasil karena asap yang dihasilkan serutu tidak sebanyak asap fogging. Kemudian Jennifer pun membakar kertas yang bertujuan untuk menghasilkan asap yang lebih banyak lagi. Namun muluknya asap di lift itu membuat Guy sadarkan diri dan terbangun. Jennifer yang ketakutan melihat Guy telah sadar, dia kemudian ngajingkang muka si Guy yang membuatnya tijongklok tersungkur di lantai. Jennifer berhasil menahan dan mengikatnya. Lalu si Guy memberitahu mengatakan kepada si Jennifer bahwa alarm kebakaran tidak akan menyala, malah akan membuat mereka basah jibrek dan tersengat arus listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuat Guy mengakui semua perbuatan yang sudah dilakukan kepadanya. Kemudian Jennifer menyalakan kameranya untuk mendokumentasikan bukti apa yang sudah terjadi. Dia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan mulai menanyakan identitas Guy yang sebenarnya. Dengan keadaan terancam, Guy pun akhirnya mengatakan dengan terpaksa kalau nama aslinya adalah Abbas Basri. Dalam keadaan kamera yang masih merekam, Jennifer memaksa Guy untuk mengakui semua perbuatannya itu dan juga menceritakan semua rencana yang telah dia rencanakan. Waktu terus berlalu, tanpa disadari mereka sudah lama berada di dalam lift itu. Namun mereka masih terjebak di dalam lift dan belum ada yang menolongnya. Pada malam berikutnya, rekan kerja Guy yang juga sebagai satpam di kantor itu, dia bernama Eddie. Eddie tak sengaja datang ke kantor itu, namun dia melihat keanehan ketika dia tidak melihat Guy yang seharusnya bekerja mengawasi kantor itu. Eddie pun melihat ke arah CCTV dan seketika kaget melihat Guy bersama Jennifer ngagoler tergeletak di dalam lift. Eddie mencoba memanggil mereka menggunakan mikrofon yang tersambung di seluruh gedung dan alhasil panggilan tersebut berhasil membuat Jennifer terbangun dan meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari lift itu. Dengan bergegas Eddie langsung beranjak menuju lift tersebut, meninggalkan Bayur yang tertidur di sofa. Ketika sudah berada di depan lift, Eddie mencoba membuka pintu itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis, sementara Jennifer yang tidak sabar ingin segera keluar, kemudian menololkan kepalanya keluar pintu. Namun Eddie menyuruhnya masuk kembali ke dalam, karena pintu belum terbuka sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Guy menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie saat itu. Lalu Guy berteriak meminta tolong memanggil Eddie. Eddie pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dengan polosnya, dia naik ke atas dan mencoba mau menolong rekannya itu. Kemudian Eddie mendekati pintu lift dan mencoba naik masuk ke dalamnya. Namun saat dia sudah naik dan masuk setengah badannya ke dalam lift, tiba-tiba Guy menahan tangan Eddie yang membuatnya ngegantung di lift. Lalu Eddie kegencet lift yang langsung membuat tubuhnya putus berhamburan darah. Jennifer yang melihat kejadian itu langsung ngajerit ketakutan. Kemudian Guy membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah itu Guy kembali ke gedung lagi untuk membuang mayat Eddie berserta barbuk lainnya. Setelah membuang mayat Eddie, dia kemudian sibenget dan membersihkan dirinya, lalu mengenakan seragam dan memasukkan serutu ke dalam sakunya. Dan setelah itu dia pergi ke ruang kontrol CCTV, lalu menghapus semua video yang terekam oleh CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Ketika Guy yang sedang menghapus rekaman video CCTV itu, dia tertiduk oleh si Bayur yang sudah terbangun, lalu Guy juga membunuhnya dan membuang mayatnya ke tempat yang sama bersama jasad Eddie. Setelah Guy merasa semuanya sudah aman, tanpa meninggalkan jejak, lalu dia masuk ke dalam mobilnya dan membawa Jennifer ke suatu tempat yang terpencil untuk membuangnya. Sesampainya di tempat itu, dia mengambil sajalikan bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang rencananya akan dia gunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum dia membuka bagasi, Guy memberitahu Jennifer bahwa dia benar-benar bucin dan akan selalu mencintai Jennifer. Namun sayang mereka tidak akan pernah bersama. Ketika ia membuka bagasi, dia melihat Jennifer tak bergerak. Namun sebenarnya dia berpura-pura mati. Lalu Guy kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api. Namun secara perlahan-lahan Jennifer keluar dari bagasi dan memukul Guy sahabakna. Kemudian Jennifer masuk ke dalam mobil. Dia melihat sebuah serutu yang masih menyala di dalam mobil. Jennifer memundurkan mobil tersebut untuk menabrakkan tubuh Guy dengan keras, yang membuat Guy ngatleng terpental masuk ke dalam tong sampah yang sudah basah oleh bensin. Kemudian, Jennifer mengambil serutu itu dan melemparkannya ke dalam tong sampah yang berisikan bensin, sehingga membuat Guy kabelum hidup-hidup. Ya, itulah tadi film tentang Into the Dark ya. Jadi
sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Tolong bantu mengembangkan channel ini ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan tetap jangan lupa terapkan prokes kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke gitu lur, dan untuk semuanya saya ucapkan terima kasih lagi. Sampai bertemu di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB dulu.